Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Kak Praba. Masih semangat kan? Oke, jika di video sebelumnya Kakak sudah membahas materi tentang teks prosedur KD 3.1, di video kali ini Kak Praba juga masih akan membahas tentang teks prosedur tetapi KD 3.2, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur adalah unsur-unsur yang harus ada dalam teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari yang pertama, tujuan, berisi pengantar dan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua adalah langkah-langkah, berisi tentang cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Yang ketiga adalah penegasan ulang, berisi harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Berikut ini merupakan salah satu contoh teks prosedur yang berjudul Giat Berwawancara Kerja. Teks prosedur ini diambil dalam koran Kompas dengan pengubatan yang berjudul Unjuk Diri yang Baik dalam Wawancara Kerja. Dari teks prosedur tersebut kita akan mencari struktur teks prosedur yang ada di dalam teks Giat Berwawancara Kerja. Di dalam paragraf pertama, bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan, dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Di dalam paragraf pertama ini berisi pengantar atau pembuka dalam giat berwawancara kerja, yang di dalam struktur teks prosedur disebut dengan tujuan. Selanjutnya, paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Di dalam paragraf tersebut berisi tentang cara yang harus ditempuh oleh seseorang yang akan melakukan wawancara kerja. Di dalam teks prosedur dinamakan dengan langkah-langkah. Di dalam paragraf terakhir, dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Di dalam paragraf ini berisi tentang harapan atau manfaat jika giat wawancara kerja dilaksanakan dengan benar. Di dalam struktur teks prosedur ini disebut dengan penegasan ulang. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur terdiri dari yang pertama, kata kerja perintah atau imperatif, yaitu kata kerja yang mengandung unsur permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Contoh katanya adalah jangan, letakkan, jagalah, berhentilah, gunakan, gunakanlah, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, yang pertama, tambahkan gula, garam, dan vanili. Yang kedua, kukuslah sampai matang. Yang ketiga, keringkan dengan handuk bersih. Kata tambahkan, kukuslah, keringkan, ini termasuk kata kerja perintah atau imperatif. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah adanya partikel lah. Contoh, tambahkanlah penyedap rasa secukupnya. Jauhkanlah dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, adanya kata kerja teknis, yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Contohnya, ketika kita membuat teks prosedur memasak, kata kerja teknis yang digunakan kompor, minyak, gula, dan lain-lain. Berikut ini merupakan contoh teks prosedur cara menghidupkan komputer. Kata kerja teknis yang digunakan kabel, tombol power, CPU, layar komputer, monitor, layar desktop, loading.
Kaidah kebahasaan teks prosedur yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal yang menyatakan urutan waktu. Contohnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu, sesudah itu, sebelum. Dalam teks prosedur cara membuat getuk singkong, konjungsi temporal yang digunakan lalu, kemudian. Yang kelima adalah menggunakan pernyataan persuasif, ditandai dengan kata-kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, harus, perlu. Contoh kalimatnya, sebaiknya gunakanlah tepung berprotein sedang. Alangkah lebih baik jika minuman ini disajikan dingin. Nomor 6 adalah apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Contohnya ketika kita membuat teks prosedur memasak sesuatu, di dalam teks prosedur tersebut kita tuliskan bahan-bahannya. Jadi, itu tadi materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai berjumpa lagi dengan Kak Praba di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.